Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Andina Rahayu, mahasiswa STCB semester 5, akan menjelaskan mengenai hasil observasi dari bisnis UMKM Terminal Ngopi X Foodpedia Bengkulu. Di sini aku akan menjelaskan tentang profil narasumber kita, yaitu ada Muhammad Ihsan Sobari atau biasa dipanggil dengan Ihsan. Beliau adalah owner dari bisnis UMKM Terminal Ngopi. Nama brand dari bisnis ini adalah Terminal Ngopi. Banyak varian dari produk ini, terdapat 70 produk. Dan perusahaan ini dimiliki oleh Dani Hamdani dengan jabatan sebagai manajer di bidang usaha kuliner. Dengan nama produk atau jasa dari bisnis UMKM ini adalah Terminal Ngopi. Total omset yang telah tercapai sebanyak 80 juta dengan target market 14-44 tahun. Rencana 5 tahun ke depan memiliki cabang di setiap kota maupun provinsi dan terus meningkatkan omset. Selanjutnya, aku akan ngejelasin tentang latar belakang dari Terminal Ngopi. Terminal Ngopi merupakan kedai kopi yang berada di Kota Bengkulu, Kecamatan Ratu Agung yang berkolaborasi dengan Terminal Ngopi dan Foodpedia Bengkulu, dengan ciri khas kopi dan juga ada beragam minuman dan makanan lainnya. Terminal Ngopi terbentuk dari sebuah tekad dan kerja keras yang kuat dari dalam diri seorang owner yang ingin menghasilkan sebuah usaha bisnis yang bergerak di bidang kuliner dengan menyediakan banyak sekali varian makanan dan minuman yang menarik. Kemudian di sini aku bakalan ngejelasin analisis SWOT dari bisnis UMKM Terminal Ngopi dan Foodpedia Bengkulu. Yang pertama ada strength atau kelebihannya. Yang pertama, membuat member card untuk dibagikan kepada konsumen. Itu salah satu menjadi kelebihan dari bisnis tersebut. Yang kedua, menyediakan banyak sekali varian makanan dan minuman untuk pelanggan. Yang ketiga, menyediakan tempat yang nyaman dan kumpul bareng teman-teman dan keluarga. Yang keempat, aktif mengedepankan cita rasa produk dan selera konsumen. Kemudian, ada pun yang kedua, yaitu weakness atau kekurangan. Yang pertama, kekurangannya adalah masih kurangnya fasilitas bagi pengunjung, terutama di saat masa pandemi ini, yang harus menjaga jarak ketika berada di dalam ruangan. Yang kedua, masih kurangnya lahan parkir. Yang ketiga, kurang lengkapnya struktur organisasi. Yang ketiga, ada opportunity atau adanya sebuah peluang. Yang pertama, memiliki makanan berkualitas dengan harga murah meriah, membuat bisnis ini cepat menarik hati masyarakat. Yang kedua, menyediakan banyak sekali varian menu, membuat usaha ini memudahkan untuk beradaptasi di selera konsumen yang berbeda-beda. Yang ketiga, selama makan dan minum masih menjadi kebutuhan pokok setiap orang, maka ini menjadi peluang usaha. Terlebih masih banyak daerah lainnya di Bengkulu yang belum didapati brand Foodpedia ataupun Terminal Ngopi. Sebab Foodpedia Sawah Lebar ini menjadi salah satunya yang ada di Bengkulu. Yang kemudian terakhir ada threats atau ancaman. Banyaknya pesaing atau pelaku usaha yang menawarkan produk sejenis di kawasan sawah lebar seperti KFC, McD, PHD, dan beberapa kafe lokal lainnya. Kemudian, di sini terdapat foto produk dari Terminal Ngopi dan Foodpedia Bengkulu. Di atas ini merupakan varian-varian dari gambar produk ataupun macam-macam makanan dan minuman yang ada di Terminal Ngopi dan Foodpedia Bengkulu. Dan ini pun ada gambar dari minuman yang disediakan oleh Terminal Ngopi. Kopi-kopi ini langsung diracik oleh pemilik dan diterapkan kepada seluruh karyawannya dan langsung memberikan banyak inovasi varian rasa lainnya sehingga menghasilkan ciri khas tersendiri dari Terminal Ngopi dan Foodpedia Bengkulu. Selanjutnya, pengamatan operasional, marketing, dan lingkungan kerja yang berada di Cafe Foodpedia Bengkulu dan Terminal Ngopi. Terlihat pada gambar di atas, terdapat banyak pelanggan yang sudah mendatangi Cafe Foodpedia dan Terminal Ngopi ini. Kemudian terlihat juga para karyawan yang cukup banyak sudah bekerja di Terminal Ngopi X Foodpedia Bengkulu ini. Dengan terlihat menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, tentunya mereka sudah mengupayakan untuk menjaga protokol kesehatan selama masa pandemi. Kemudian ada hasil dokumentasi dari para pelanggan yang datang ke tempat Terminal Ngopi dan Foodpedia Bengkulu ini yang sudah banyak mendatangi tempat, dan tentunya itu ada contoh dari lahan parkir dan tempat cafe Foodpedia sendiri. Kemudian ada perjalanan bisnis Terminal Ngopi X Foodpedia. Ketika itu, saat awal mulanya masuk
pandemi corona di Indonesia menjadi sebuah tantangan sendiri bagi Bang Ihsan dalam menjalankan usaha ini dan terus mengembangkannya. Berawal dari pengalamannya sebagai seorang pedagang empek-empek pada tahun 2019 ketika masih menjadi seorang mahasiswa. Setelah itu, beralih fokus dengan kuliahnya dan mencapai target lulus kuliah 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Kemudian, lanjut dengan memulai training kopi di Bandung atau yang berada di Majalaya selama 5 hari dan kini sudah terrealisasikan dalam membangun usaha terminal kopi yang sudah berjalan selama 2 tahun. Kemudian, Bang Ihsan sendiri sebagai owner dari terminal kopi telah mendapatkan sebuah penghargaan berupa sertifikat yang didapat dari acara TV lokal sebagai pengisi acara dengan tema Givi Motivation. Dilihat dari aspek keuangan, modal yang dikeluarkan pertama kali untuk menjalankan usaha terminal kopi ex Foodpedia Bengkulu kurang lebih sebesar 200 juta rupiah. Kemudian mencapai target omset sebesar 80 juta rupiah per bulan. Keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha terminal kopi yang dijalankan oleh Bang Ihsan Sobari ini perkiraan telah mencapai puluhan juta rupiah ketika dijalankan di masa pandemi COVID-19. Kemudian, adapun kelemahan dan kelebihan sendiri dari marketing terminal kopi ex Foodpedia Bengkulu ini. Dari kekurangannya adalah masih kurangnya fasilitas bagi pengunjung, terutama di saat masa pandemi ini yang harus menjaga jarak. Dan masih kurangnya lahan parkir, kemudian masih kurangnya lengkap struktur organisasi. Hal inilah yang menjadi kekurangan dan akan terus dikembangkan oleh bisnis terminal kopi. Selanjutnya ada kelebihan dari marketing terminal kopi sendiri, yaitu ada membuat member card untuk dibagikan kepada konsumen. Menyediakan banyak sekali varian makan dan minuman untuk pelanggan, menyediakan tempat yang nyaman untuk kumpul bareng teman-teman dan keluarga, aktif mengedepankan cita rasa produk dan selera konsumen. Adapun kritik dan berupa saran yang didapatkan oleh terminal kopi ex Foodpedia Bengkulu ini. Kritik yang didapatkan yang pertama, masih minimnya penerapan protokol kesehatan, dan masih banyak terlihat pengunjung yang tidak menggunakan masker di luar kegiatan makan, dan masih banyaknya pengunjung yang tidak menerapkan social distancing atau jaga jarak. Dan saran yang diberikan adalah perlunya penambahan fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, tempat makan, penataan jarak antar pengunjung. Kemudian yang kedua, memberikan arahan dan ajakan secara langsung kepada pengunjung yang terlihat mengabaikan prokes. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak sampai akhir dari hasil observasi bisnis UMKM Terminal Kopi ex Foodpedia Bengkulu kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.